Kayu besi rawa sepanjang 17 meter ini disiapkan untuk membuat salib. Melihat panjangnya, timbul pertanyaan, siapakah yang akan disalib? Siapapun itu, pasti sesuatu yang lebih besar dari mereka. Tapi Frankie Woro, Casimilus Awe, dan warga suku Auyu di Papua Selatan ini tak akan melukai siapapun. Mereka memakai salib ini sebagai tanda perlawanan. Yang mereka lawan memang lebih besar, yaitu pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan orang Papua untuk proyek tanaman industri pangan dan energi. Ratusan kilometer dari salib orang-orang Auyu itu, orang Muyu sedang menyiapkan gerakannya sendiri. Tapi kali ini dalam bentuk sebuah pesta. Pesta yang disiapkan oleh marga Kimco Jinibjo selama 10 tahun. Sosok di marga ini adalah Willem Kimco, orang asli Papua yang tak punya kartu identitas kewarganegaraan manapun. Pesta adat ini sudah cukup langka, tak hanya di Papua, bahkan di kawasan Pasifik dan peradaban Melanesia. Awalnya bayaya ane kalau bukan. Intinya hati kau tegelem bipnuka, dan jitana ya kati kau beri barang dipko. Kau memang ambil kau kuning. Ada gagasan dan gerakan sosial di balik pesta orang-orang Muyu ini, sama dengan gerakan salib merah yang dimulai orang-orang Auyu. Salib ini akan menjadi yang terbesar dari 1.800 salib merah yang telah ditancapkan berbagai suku di Papua Selatan dalam 10 tahun terakhir. Ribuan salib merah yang dipadukan dengan palang adat adalah tanda larangan yang menyatukan unsur-unsur adat dan agama. Kami percaya bahwa kalau memang kami sudah tidak mampu untuk menyelesaikan persoalan ini, dalam hal ini perusahaan tidak bisa masuk, berarti kami minta bantuan kepada nenek moyang dan Tuhan. Atribut perang orang Auyu ini diukir atau dilukis, digambar di batang salib ini dengan tujuan bahwa kami larang dengan sangat keras. Jadi apabila siapapun, baik dari antara kita sendiri yang melanggar batas ataupun pihak lain yang mengganggu keselamatan hak tanah adat kami, maka kami siap untuk melakukan ancaman perang. Salib-salib ini tidak ditancapkan di halaman-halaman gereja, melainkan di tanah dan hutan adat, di dusun-dusun sagu, dan di tempat-tempat yang disakralkan. Sebab 1.800 palang adat dan salib ini memang bukan semata tentang agama, tapi untuk mencegah negara dan perusahaan memasuki tanah dan hutan adat mereka. Papua bukan tanah kosong. Di zaman TikTok ini, kami ingin menceritakan semua ini lewat film yang pendek. Tapi kami jelas gagal.
Di planet ini, ada 5 pemilik hutan hujan tropis terluas yang tersisa. Kongo di Afrika, Brazil, Peru, Bolivia, dan Indonesia. Di Indonesia, satu-satunya pulau yang hutannya masih terjaga adalah Papua, pulau terbesar kedua di dunia setelah Greenland. Lewat sejarah kolonialisme yang panjang, pulau ini kini dikuasai 2 negara. Bagian barat oleh Indonesia yang juga dikenal sebagai West Papua, dan bagian timur menjadi Papua Nugini. Dan tepat di perbatasan ini, di bagian Indonesia, sedang terjadi proyek pemusnahan hutan terbesar di dunia. Pemerintah Indonesia sedang membuka lebih dari 2,5 juta hektar hutan untuk sawit, tebu, padi, dan peternakan. Ini disebut proyek strategis nasional untuk lumbung pangan dan energi yang jadi ambisi 3 presiden. Bagian terbesar direncanakan untuk mencetak sawah seluas 1,3 juta hektar. Lalu bagian lain akan ditanami tebu seluas 560.000 hektar untuk gula dan bioetanol. Setiap liter bensin di Indonesia akan dicampur bioetanol 10% atau E10. Ada 10 perusahaan di proyek ini, dan semuanya dimiliki oleh 1 keluarga saja. Berikutnya, ada areal sawit seluas 400.000 hektar untuk biodiesel. Targetnya mencampur 50% solar dengan minyak sawit atau B50. Dan terakhir, pemerintah akan membuka peternakan seluas 380.000 hektar. Jadi, apa yang salah dengan proyek pangan dan energi ini? 5 orang Papua dalam film ini akan menjawabnya. Yang pertama adalah Yasinta Moiwen dari suku Marin. Yasinta dan warga di distrik Ilwayap di Merauke sudah menjadi korban. Hutan dan rawa sebagai sumber pangan dan ekonominya telah dihancurkan. Jalan sepanjang 135 km sedang dibuat, dan di kiri kanannya akan dicetak 1 juta hektar sawah. Mereka sulit menolak atau melawan. Salib sudah digeser, masih datang lagi dengan senjata mereka nih. Karena proyek ini juga dijaga tentara. Macam-macam senjatanya. Yang kedua adalah Natalis Buer di distrik Tanah Miring, Merauke. Petani milenial ini merasa ditelantarkan. Sebab setelah hutannya diubah menjadi sawah, sebagian sawah-sawah ini tak tergarap. Orang asli Papua seperti Natalis tak punya modal untuk benih, pupuk, perawatan, hingga ongkos panen. Orang ketiga adalah Vincent Kuipalo dari suku Yenan di distrik Jagebob, Merauke. Vincent dan suku Ye sedang menjadi korban. Hutan adat orang-orang Ye sedang dihancurkan untuk perkebunan tebu dan bioetanol. Tanah mereka juga diincar untuk markas-markas militer, pasukan yang akan menjaga proyek pangan dan energi ini. Yang keempat adalah Frankie Woro dari suku Auyu di distrik Fofi, Kabupaten Bovendigul.
Hutan dan tanah mereka terancam perluasan perkebunan sawit untuk campuran biodiesel atau B50. Orang-orang dari suku Auyu ini adalah calon korban. Merekalah salah satu pelopor gerakan Palang Adat dan Salib Merah. Meski kadang berseberangan dengan gereja yang mereka anggap lebih mendukung pemerintah dan perusahaan. Mereka bahkan sedang merencanakan gerakan yang lebih besar, dengan salib yang lebih besar. Tanah milik Somu Sobisiba itu bahwa tanah ini diciptakan oleh Tuhan dan memberikan warisan kepada kami. Kami ini hanya hak jaga. Sosok kelima adalah Willem Kimco dari suku Muyu di Bovendigul. Tokoh adat dari Muyu ini hidup di garis belakang proyek negara, sehingga belum menjadi korban. Tapi mereka sedang bersiap menghadapi segala kemungkinan. Tinggal di belantara dan perbatasan membuat sebagian mereka tak punya status kewarganegaraan. Tapi mereka telah hidup jauh sebelum ada Indonesia atau Papua Nugini. Kelimanya mewakili jutaan orang asli Papua yang sedang terancam eksistensinya. Jika kita merasa kepunahan peradaban Neanderthal di Eropa, Aztec dan Inca di Amerika, atau aborigin di Australia adalah sejarah masa lalu, film ini menceritakan bagaimana pemusnahan sebuah bangsa dan kepunahan sebuah peradaban sedang terjadi di masa hidup kita. Kepunahan bukan karena kerusakan lingkungan dan ruang hidup semata, juga karena dihantam 60 tahun operasi militer. Frankie Woro dan orang-orang Auyu sedang berburu. Tapi lokasi perburuan mereka mulai dikuasai perusahaan perkebunan sawit. Kita akan menuju arah ke Inabusu. Di sana kami akan masuk di wilayah konsesi perusahaan PT Indo Asiana Lestari, dan di situ ya ada survei-survei mereka yang mereka pernah lakukan, tapi juga kami ada lakukan tanda-tanda saksi di sana. Dapat dengan yang induknya, tapi karena induknya dia lari dong terlambat kerja, akhirnya yang bisa kita dapat dia punya anak ini saja. Ini kalau pakai bahan kayak asli. Pohon ini pohon bitanggur, dia punya kayu ini kita biasa gunakan untuk kerja perahu, dan juga kulit depu getanya itu kita pakai untuk kerja ini, panah-panah ini lem, jadikan lem ini, panah-panah. Hutan ini adalah supermarket bagi suku Auyu. Juga lumbung pangan atau bank untuk menyimpan deposito kekayaan alam. Hutan juga tempat yang penuh dengan sejarah suku, situs budaya, dan tempat-tempat sakral.
Inilah yang sedang mereka pertahankan dari incaran pemerintah dan perusahaan. Untuk semua alasan ini, mereka menancapkan ribuan salib merah. Tapi dari kampung, warga suku Auyu memberi kabar pada Frankie tentang intimidasi oleh aparat negara agar mereka melepas tanah ke perusahaan sawit dan berhenti memasang palang adat dan salib merah. Ada beberapa titik yang saya sudah siap, tetapi di sini emergensi dari saya, terutama di Kampung Sokanggon, PT Damai Timber. Dia mengganggu saya dengan menggunakan kekerasan maupun pihak hukum. Dan kemarin saya ada pernyataan penolakan secara resmi, tapi masih tetap dengan menggunakan pihak hukum untuk masuk, untuk harus dituntut saya untuk harus diterima perusahaan itu. Kita di situ ada 15 marga, tetapi 15 marga juga tidak setuju. Marga-marga siapa yang terima dan marga-marga mana saja yang menolak. Nanti kita lihat dari pertimbangan itu, dan di situ dan kita undang mereka untuk bicara dengan kami. Sebagai sosok yang aktif dalam gerakan, warga Auyu terus memberi informasi lapangan kepada Frankie yang tak selalu berada di kampungnya. Pernyataan yang mereka paksa saya untuk tanda tangan itu, tapi sementara saya tidak tanda tangan. Data semua ada di tangan saya. Ya. Baik, kalau gitu itu lebih bagus karena tanda tangan itu yang berbahaya. Iya. Tanda tangan itu yang lebih berbahaya karena sekarang ini modern dan canggih, dan itu yang mereka biasa pakai untuk tipu muslihat. Mereka biasa pakai itu di tanda tangan itu. Betul. Dari Bambisa juga di Sofia dia masuk untuk memaksakan kami marga untuk harus menerima perusahaan itu. Tapi kemarin kami sudah menolak. Babisa di sini nama Bosco. Itu yang sekarang strategi militer yang sekarang mereka pakai. Jadi yang penting masyarakat itu yang benar-benar mau menolak siap dukung ketua marga siapa yang nanti tampil. Ini adalah peta konsesi sawit untuk biodiesel dalam proyek strategis nasional. Dan di distrik Fofi inilah orang-orang Auyu hidup dari sungai dan hutan. Tapi Frankie di Bovendigul masih lebih beruntung. Setidaknya dibandingkan Yasinta Mowien di Merauke yang sudah kehilangan hutan dan rawanya. Yasinta dari suku Marin adalah petani sayur di Kampung Wanam, distrik Ilwayap, Merauke. Memanfaatkan lahan yang ada, ia berkebun dan menjual hasilnya ke pasar kampung. Ini ekonomi warga di Wanam untuk menghasilkan uang, lalu memberi barang kebutuhan yang tak bisa mereka produksi sendiri. Tapi kehidupan sebenarnya ditopang oleh ekosistem hutan dan rawa. Inilah sumber pangan utama dan peradaban mereka. Namun ketenangan ini diusik ketika tiba-tiba Juli 2024 di Pelabuhan Wanam datang ratusan alat berat untuk proyek pangan dan energi pemerintah. Kami masyarakat setempat kami tidak tahu. Kami kaget pagi-pagi kapal sudah ada di pelabuhan kami. Yasinta Mowien atau Enrika Gebze dan warga lainnya tak pernah diajak bicara atau dimintai pendapat.
Seakan-akan Papua adalah tanah kosong. Kita suka kaget yang dong bawa turun alat berat dong bawa turun, kita kaget masyarakat. Dorang subongkar itu kayu-kayu. Bersamaan dengan alat-alat berat itu, juga berdatangan tentara Indonesia untuk mengawal proyek pembukaan hutan milik Jacinta. Ribu alat berat didatangkan dari Cina ke Papua oleh perusahaan bernama John Lin Group sebagai kontraktor pemerintah. Ini disebut sebagai pesanan eskavator terbesar di dunia dengan nilai 4 triliun rupiah. Misinya membuka hutan dan rawa milik orang Marin, salah satunya untuk membangun jalan sepanjang 135 km. Sementara di kiri kanannya akan dicetak sawah yang ditargetkan seluas 1,3 juta hektar. Jalan berupa garis lurus ini bukan rute tradisional ekonomi masyarakat. Jalan ini akan menghubungkan kawasan perkebunan sawit dan tebu di sebelah timur, juga untuk mobilisasi pasukan militer. John Lin Group adalah perusahaan yang dimiliki Andi Samsudin Arsyad atau yang dikenal dengan Haji Isam. Sebagian orang mengenalnya sebagai pengusaha yang hobi balapan mobil. Tapi di Kalimantan, ia berbisnis batu bara, perkebunan sawit, pengolahan karet, penerbangan, perkapalan, dan biodiesel. John Lin Group kini juga menjadi pemilik perkebunan tebu dan pabrik gula terbesar di Indonesia. Sayapnya melebar dari Kalimantan hingga ke Bombana, Sulawesi Tenggara. Perkebunan tebu, pabrik gula, dan industri bioetanol inilah yang juga sedang dikembangkan di Papua. Foto ini adalah momen ketika Isam bersama kerabatnya, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri Pertahanan Syafri Samsudin, meluncurkan program biodiesel atau B50 di Kalimantan Selatan. B50 artinya, setiap 1 liter solar, 50%-nya akan dicampur minyak sawit. Perusahaannya, PT John Lin Agroraya, menjadi salah satu pemainnya. Sepanjang tahun 2025, saham PT John Lin Agroraya pernah naik hingga 700%. Perusahaan sawitnya yang lain, PT Pradiksi Gunatama, sahamnya bahkan pernah naik 4.000% hanya dalam 1 tahun. Dari harga saham ini saja, nilai kekayaan keluarga Isam diperkirakan mencapai 100 triliun rupiah lebih, menjadikannya salah satu keluarga terkaya di Indonesia dan salah satu pemain penting industri bioenergi. Dan di Papua Selatan inilah sebagian sawit-sawit untuk mendukung program B50 akan ditanam. Inilah tanah orang-orang Wambon, Muyu, Marin, Yei, atau Auyu seperti Frankie Ward. Haji Isam pernah menjadi tim kampanye nasional Presiden Joko Widodo dalam pemilu 2019 saat melawan Prabowo. Bintang Mahaputra Utama diberikan kepada Saudara Andi Syamsuddin Arsyad. Beliau berjasa luar biasa dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah maupun nasional. Setelah menjadi presiden, Prabowo memberi gelar kehormatan Bintang Mahaputra Utama pada Isam. Sejumlah menteri Prabowo, juga kerabat dan orang-orang yang pernah bekerja di perusahaan Isam. Lawan sebesar inilah yang sedang dihadapi Jacinta di kampung Wanam, Merauke. Atau petani perempuan lain seperti Enrika Gebze. Jadi alam kita ini sudah rusak. Jadi kita itu biasa jalan dari sini tuh harus pasang jerat di situ, harus cari makan di situ lagi. Itu tempat-tempat itu pasang-pasang jerat, tempat babi, rusa, sekarang sudah tidak ada lagi.
Rekaman ini memberi gambaran bagaimana Kasuari kehilangan rumah di bekas hutan dan rawa yang telah dibabat. Keterlibatan tentara dalam proyek pangan dan energi di Papua memakai dalih bahwa ancaman terhadap negara kini tak hanya perang secara militer, tapi juga melalui pangan dan energi. Kementerian Pertahanan pun terlibat karena proyek ini dianggap operasi militer selain perang. Jadi tugas kamu adalah menjaga sumber cadangan pangan nasional. Macam-macam senjatanya, Proyek ini menambah panjang alasan mempertahankan kehadiran tentara di Papua dalam 60 tahun terakhir. Saat ini, jumlah tentara Indonesia di Papua mencapai 56.000 personel, atau ada 1 tentara untuk setiap 100 orang Papua. Bandingkan dengan rata-rata nasional, di mana hanya ada 1 tentara untuk 696 penduduk Indonesia. Itu belum termasuk polisi. Artinya, 1 orang Papua dijaga lebih banyak senjata dari rata-rata penduduk Indonesia. Tanah dan hutan diambil secara sepihak untuk kepentingan pembangunan batalion dan bandar antariksa. Ini bentuk perampasan masyarakat. Penolakan kehadiran markas-markas militer terjadi di sejumlah tempat di Papua. Tak hanya karena trauma dan ketakutan, juga karena mengambil tanah-tanah adat. Salah satu alasan mengapa militer terus ditambah di Papua, karena masih ada perlawanan dari Organisasi Papua Merdeka atau OPM selama 50 tahun terakhir. Ayo. Tapi kekuatan militer OPM diperkirakan hanya 1.430 personel dan 360 pucuk senjata. Selebihnya, mereka menggunakan senjata tradisional. Dengan demikian, kekuatan tentara dan polisi di Papua 58 kali lebih besar dari gerilyawan Organisasi Papua Merdeka. Sebagian tentara berada di garis depan pertempuran, tapi sebagian besar lainnya terlibat operasi non-tempur menjaga proyek pemerintah dan investor swasta. Seperti Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan di distrik Jagebob, Merauke ini. Lokasinya bersebelahan dengan konsesi lahan tebu untuk gula dan bioetanol milik PT Murni Nusantara Mandiri. Baik perusahaan maupun markas militer, keduanya mengambil hutan milik suku Ye dari marga Kuipalo. Tapi orang datang tanam ini saja di sini, tanam papan nama ini. Victor Kuipalo menunjukkan apa yang terjadi. Jadi kita juga kaget ini. Nah, kalau ini papan nama ini memang ini papan nama ditanam tapi bukan haknya mereka yang ini. Ini hak kami di sini, hak dusun kami, marga Kuipalo yang punya hak dusun ini. Setelah memasang patok, alat berat mulai bekerja untuk membangun markas militer di tanah orang Ye. Kehadiran markas militer mengkhawatirkan warga yang pernah mengalami trauma. Takut kenapa? Kalau macam yang awal macam sekarang Bu Kampung hidup ini kan aman.
Terus kenapa harus didirikan korem di sini? Bukankah dengan adanya korem semakin aman, ada tentara di sini? Kalau untuk kampung kayaknya tidak bisa aman kalau ada tentara, paling masyarakat dipukul itu ini. Kalau kampung hidup begini malah saya sejahtera dan saya punya masyarakat. Apa pernah ada pengalaman buruk sebelumnya dengan tentara di daerah sini? Ada yang cerita waktu pos-pos di sini tuh di 13, 12 itu zaman katanya Patimura. Memang kasihan. Malah kita punya orang ini yang dianiaya betul, dipukul. Disuruh kerja bakti tidak mau atau lama mencari, namanya kita pangkur sagu itu butuh waktu 1 minggu. Kalau lama begitu ya paling diseret apa pukul itu. Operasi militer Indonesia di Papua dimulai tahun 1962 lewat Operasi Trikora. Tapi perlawanan bersenjata pertama di Papua baru dilakukan tahun 1965 di Manokwari. Nanti tanggal 1 Mei jam 12.30 pemerintahan di Irian Barat mutlak akan jatuh di tangan. Sejak itu, selama 60 tahun, operasi militer untuk menaklukkan Papua terus dilakukan. Salah satu operasi militer paling berdarah adalah Operasi Wibawa untuk memenangkan Indonesia dalam jajak pendapat tahun 1969. 643 orang tewas di Paniai. Lalu disusul 4.146 korban tewas antara tahun 1977 hingga 1978. Operasi militer ini menimbulkan gelombang pengungsian hingga kini. Dewan Gereja Papua mencatat 103.000 orang menjadi pengungsi pada tahun 2025 dan nyaris tak diberitakan media-media Jakarta. Jumlah pengungsi terbesar tercatat di Nduga yang mencapai 20.000 jiwa. Banyak di antaranya yang sedang hamil, seperti Jubiana, salah satu pengungsi Nduga. Otakarik mesikagi be muguruk berselari namen wane gosel bigari me egirik munene an nimbo mesle berselar nene wam darik lek prak de oi gore bangal no so ndak lo yo nanda me anet ndang no yat de nanen di ko nerwa membri wal marwa egirik munene wa tri mbel no semana oh ngal siak ya berkumpul nyak masalah orena me wokosuluk rina men wani ko semane kuman nak wani wani ndemo kolok ndak misalnya me bre kolok nak semane ne nebe minit waru rakane abi nindige war de mino pragit de laina bulan Maret April yana mana kantan barak na lire na bamne. Jubiana lalu menamai anaknya pengungsi Kogoya. Selain Jubiana, juga ada Emma dari Maibrat yang melahirkan di hutan. Sampai di kampung begini, katanya bilang ada tentara yang bangun jembatan. Nah, capek itu juga pun masih tahan. Kembali lagi ke hutan lagi. Seperti itu sampai saya jatuh di tengah jalan. Orang sampai terbanting di kayu semuanya. Berasa sakit begitu. Melengkapnya tuh Domika Serli, pengungsi Wako. Masyarakat sipil dari Kampung Aitrem sementara mengungsi karena kampungnya sementara dikuasai oleh TNI Polri. Seratusan ribu pengungsi di Papua saat ini jauh melampaui jumlah yang mengungsi ke Papua Nugini tahun 1984, yaitu 10.000 orang karena menghindari operasi militer. Bersamaan dengan operasi militer, eksploitasi sumber daya alam Papua juga dilakukan sejak masuknya tambang emas dan tembaga Freeport
pada tahun 1967. Disusul perkebunan sawit awal tahun 1980-an. Lalu ada perburuan buaya untuk diambil kulitnya. Sebelumnya, ada eksploitasi gas alam di Teluk Bintuni, pencarian besar-besaran kayu gaharu, atau pembukaan hutan tanaman industri. Ini belum termasuk perburuan dan perdagangan ikan arwana di selatan Papua, penebangan kayu merbau dari hutan-hutan Jayapura, emas di Blok Wabu Intan